kayak begitu. Ada orang yang teriak pakai jubah agama, dia mengatakan jihad agama, tapi perbuatannya merusak. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka teriak membela agama, mereka teriak berbuat kebaikan, mereka berteriak untuk berjihad, padahal sebenarnya mereka sedang berbuat kerusakan, hanya saja mereka tidak segera menyadarinya. Ini faktanya. Apa ciri mereka? Satu, mereka mudah mengkafirkan yang gak segolongan sama mereka. Dua, mudah membid'ah-bid'ahkan yang gak sepaham dengan mereka. Tiga, mereka melawan pemerintah yang sah. Waman mata wahwa mufariqulil jamaah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan, membangkang pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Izin ceramah ini saya jadikan konten sekaligus, Pak. Karena channel YouTube saya itu sudah 66.000 subscriber. Alhamdulillah monetisasinya udah bagus itu. Bapak-bapak juga jangan lupa ya, di subscribe channelnya. Ustadz Suparman Abdul Karim nama channelnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditugasi menyampaikan ceramah singkat ba'da zuhur. Satu sisi menarik yang hendak saya ungkap bahwasanya puasa ini ibadah rahasia. Artinya yang tahu kita ini puasa atau tidak hanya diri kita dan Allah saja. Dan yang tahu puasa kita ini diterima atau tidak cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang hadir di sini boleh jadi kita ngaku puasa, tapi padahal sebetulnya nggak puasa. Kan boleh jadi ya Pak. Tadi waktu kumur-kumur nelen air wudunya, kan boleh jadi kan? Iya sih, kalau ngaku puasa itu mah gampang, ecak-ecak lemes kan bisa. Pura-pura miring jalannya kan? Banyakin ngeludah pah-peh. Ngapa lo ngeludah? Puasa gua mah. Padahal ya pura-pura puasa. Lah apa hubungannya meludah sama puasa? Karena ada anggapan orang itu kalau nelen ludah batal kali Pak. Padahal menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Yang batal itu kalau ludahnya sudah diwadahin gelas. Dapat setengah gelas kita legek, batal puasanya. Kayak kita sholat zuhur begini nih. Mungkin kita sedikit ada gangguan berdahak. Rokok misalnya. Karena ada dahak itu gitu banget suaranya ya. Rokok misalnya. Lalu kita telan dahaknya. Sholat nggak batal menelan dahak. Puasa juga tidak batal menelan dahak. Tapi kalau dahaknya sudah sempat kita lempar keluar, lalu kita pungut kembali, batal puasanya. Itu namanya jijai bajai najong tralala. Menjijikkan bukan main. Nah, puasa itu ibadah rahasia. Artinya memang di mana makom ketakwaan itu pada tingkatan yang rahasia. Makanya kata Nabi, takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke dadanya, dan cuman Allah yang tahu siapa yang benar-benar bertakwa kepadanya. Di sini kita mendapat satu nilai dan pelajaran. Ternyata ketakwaan itu tidak diukur oleh penampilan, tidak diukur oleh imamah atau peci, tidak diukur oleh jubahnya, bahkan tidak diukur oleh penampilan yang lainnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat penampilan kalian. Allah tidak mempertimbangkan penampilan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah menilai apa yang ada pada hati kalian semua. Mengapa materi ini jadi penting untuk saya sampaikan?
Karena kita ini hidup di akhir zaman. Zaman di mana banyak talbis dan banyak talafi. Talbis dan talafi. Ini stressing yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Apa itu talbis? Talbisul haqqa bil batil. Di mana yang hak dan yang batil itu campur aduk menjadi satu. Jadi kita bingung membedakan mana yang benar, mana yang batil. Makanya doa yang paling hebat di zaman ini adalah Allahumma arinal haqqo haqqo. Pantas Pak Arinal jadi gubernur ya Pak ya. Karena kita doakan rame-rame kan. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Yang benar itu benar. Karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan kebimbangan dan kebingungan, di mana kebenaran dengan kebatilan bercampur menjadi satu. Talbisul haqqo bil batil. Dulu ada tamsil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan malaikat Jibril bi ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan segelas khamr di tangan kiri. Fakhtartul laban. Lalu kata Nabi, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Pilihan kamu fitrah, tepat sekali. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Lu Jibril, seandainya tadi saya milihnya khamar, apa jadinya? Seandainya engkau milih khamar, umatmu bakal jadi pemabok semuanya. Artinya waktu itu pilihannya enak Pak, cuman sedikit menipu penampilan. Susu warnanya putih, khamar warnanya putih. Khamar itu kan kalau bahasa kita tuak kan. Kalau kata orang kampung, susu genderuwo. Kan putih juga warnanya, sama-sama putih, cuman warna yang menipu. Tapi Nabi pilihannya tepat, karena yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Ibarat nyanyian zaman dahulu tuh gimana? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Cuman yang repotnya di zaman sekarang ini, madu kecampur racun, susu kecampur khamar, ibarat bensin kecampur air. Repot Pak, air campur bensin, diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Serba rusak dianya. Talbisul haqqa bil batil. Ya tadi kalau madu saja ya kita enak milihnya. Kalau racun saja enak milihnya. Walaupun ibu-ibu kalau ditanya milih di madu apa di racun kira-kira. Enggak dua-duanya kata ibu-ibu. Milih di madu makan mati, milih di racun mati. Ini talbis Pak. Di mana yang benar sama yang salah itu campur aduk. Dan kita harus cerdas cermat dalam memilahnya. Nah, habis talbis masuk ke fase berikutnya, yakni talafi. Apa itu talafi? Zaman kamuflase. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Hidangannya kopi, dalamnya sianida. Zaman kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya agama, tapi menebar permusuhan. Gayanya islami, tapi tukang provokasi. Teriak-teriak bela Islam, tapi malah merusak Islam dari dalam. Ini talafi. Kalau kata orang Palembang, waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada nggak di sini ya Pak? Ya kalau ada gitu. Maaf, kalau ada yang namanya waluyo, maaf ya Pak. Itu waluyo katuang Palembang. Kalau katuang Jawa, waluyo bagus. Makanya kalau orang yang namanya waluyo, ya kalem-kalem Pak. Digitak aja nggak bales. Namanya waluyo lembut hatinya. Tapi hati-hati kalau waluyo Palembang, wajah lugu ati buayo. Itu yang bahaya nantinya. Ini zaman talafi. Karena begini, banyak orang ngaku-ngaku salafi zaman sekarang Pak. Ngaku salafi bukan salafi. Ini saya harus koreksi. Karena yang namanya salafi itu adalah salafus salih. Generasi awal zaman. Yakni khairukum qarni,
Sebaik-baiknya kalian adalah zamanku, kata Nabi. Zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tsummal ladzina yalunahum, lalu zaman berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, dan zaman berikutnya. 3 zaman. Zaman salafus salih itu 3 zaman. Salafi itu 3 zaman, yakni zaman Nabi dan para sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. 3 zaman. Kalau ulama coba mengkriteriakan itu 3 abad masa awal. Jadi masa nubuah, diangkatnya Nabi sebagai Rasul, itu abad pertama, abad berikutnya, dan abad berikutnya. 300 tahun awal itu yang disebut dengan salafus salih. Dan yang namanya salafi, dia harus beragama bersanad kepada 3 zaman awal itu. Ada sanadnya. Yang bersanad kepada 3 zaman awal itu siapa? Kalau dalam fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Jadi sebenarnya yang salafi itu, Pak, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Maliki, pengikut Imam Hambali, pengikut Imam Hanafi. Tapi banyak zaman sekarang ngaku-ngaku salafi, tapi nggak pakai 4 madhab, malah tidak bermadhab. Ini saya mau terang-terangan, mau belak-belakan soalnya. Orang ngaku salafi, tapi tidak bermadhab. Malah yang diikuti Al-Albani. Pan salah itu. Al-Albani itu baru meninggal tahun 1999. Setahun pasca reformasi, masih sejaman sama kita. Jangankan sama kita, kalau sama kita iyalah Pak, pintaran beliau. Bandingkan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jauh, keilmuannya juga jauh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu gelarnya Hadratus Syekh, hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, yang ke-6 Sunan Abi Dawud. Kalau kita hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, minggir dikit Kalijodo, Jakarta, Pak. Ini beliau hafal 6 kitab induk. Maksudnya begini, orang ngaku salafi tapi anti madhab, itu salah. Dia bohong, bukan salafi, dia talafi. Karena ulama tabi'in sebenarnya siapa? Imam Hanafi lah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Bukan ngikut Al-Albani. Al-Albani ulama akhir zaman. Ini rujukannya Al-Albani, Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin. Ulama zaman sekarang semua. Kalau kita enak, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan lain sebagainya. Dan saya heran juga orang ngaku salafi tapi ngoreksi fatwa-fatwa imam madhab. Ngaku salafi tapi tarawihnya 11 rakaat. Enggak pas itu, Pak. Karena kalau salafi tarawih itu 20 rakaat. Sahabat itu tarawihnya 20 rakaat semua. Zaman Umar 20 rakaat, zaman Utsman 20 rakaat, zaman Ali 20 rakaat, Imam Hanafi 20 rakaat, Imam Maliki 36 rakaat, Imam Syafi'i 20 rakaat, Imam Hambali 20 rakaat. Yang 11 rakaat Imam Samudra. Tapi boleh saya nggak nyalahin yang 11 gitu, Pak. Karena orang Bandar Lampung ini malas-malas lah sebetulnya. Ini diajak tarawih 23 rakaat bubar gitu. Tapi maksud saya yang 11 rakaat itu nggak usah membid'ah-bid'ahkan yang 20 rakaat gitu. Apalagi ada Pak 11 rakaat tarawihnya 4-4-3. Persis kayak formasi main bola itu ya. Dan ironinya lagi yang 4-4-3 ini membid'ahkan yang 20. Nah dia ikut fatwa siapa kira-kira? Saya nggak nyalahin yang 4-4-3 silahkan. Yang pengen 11 rakaat, oh masih saya juga 11 rakaat Pak. Pernah kita bikin 2-3 bubar jamaahnya. Makanya yang udah kadang 2-3 jangan turun kelas, nggak bisa naik lagi nanti Pak. Udah nggak bisa naik lagi. Kalau sudah turun ke 11 mau naik 2-3 nggak bisa lagi, berat mengerjakannya. Tapi kita jangan korektif, jangan memain bid'ah. Azan 2 kali bid'ah, kunut subuh dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Lo tidak madhab apa sih yang diikutinnya itu? Oh ternyata madhab talafi bukan salafi. Jadi kamuflase itu hati-hati sekarang. Dan saya ingin tegaskan bahwasanya ini saya ingin pakai bahasa vulgar saja Pak. Banyak orang zaman sekarang teriak bela agama, tapi salah. Mereka tidak bela agama. Bela agama tapi demo. Kalau mau ngikut ajaran Islam betul, kalau mau tahu Pak, demo itu haram hukumnya. Demo itu haram. Apalagi demo anarki. Sudah ada korbannya soalnya. Korban pertama demo siapa? Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman bin Affan tuh di demo 40 hari 40 malam. Di demo. Tuntutannya apa? Mundur. Makanya saya kadang ketawa lah lihat adik-adik mahasiswa tuh dikit-dikit demo, presiden mundur. Emang kalau ganti presiden kita lebih baik tah? Kalau nggak lebih kacau lagi. Jadi jangan ikutan hawa nafsu. Sudah ada periodenya kok, 5 tahun sekali. Yang penting jangan 3 periode aja ya Pak ya. Kelamaan kan, kalau 3 periode kan kelamaan. Saya setuju Pak, saya nggak setuju yang 3 periode itu, cukup 2 periode. Karena ngapa? Nabi itu jadi presiden di Madinah 10 tahun, 2 periode kan. Nabi 10 tahun. Terus Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. 2 periode juga. Nah Utsman itu 12 tahun. 2 periode lebih dikit. Maka ribut. Di demo Pak hari ke-40 orang manjat dinding rumahnya. Khalifah Utsman lagi tahajud. Kemudian habis tahajud membaca Quran. Baca Quran langsung. Beliau ditusuk dadanya dengan pedang di ulu hati. Tembus ke belakang. Darah muncrat membasahi Quran yang dibacanya. Itu demo. Yang bunuh Khalifah Utsman itu bukan Abu Jahal. Abu Jahal udah lama mati soalnya. Bukan kafir Quraisy, tapi yang bunuh Khalifah Utsman itu sahabat Nabi sendiri. Gara-gara apa? Demo. Itulah bahayanya demo. 6 bulan, bukan 6 bulan, nggak nyampe sebulan. Beberapa pekan kemudian terjadi demo besar-besaran di Basrah. Ali sudah diangkat jadi khalifah, yang memimpin demonya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi jangan heran kalau ibu-ibu juga suka demo, Pak. Termasuk dulu tuh Pak, Neno Warisman misalnya ya. Ada tapi beda lah demonya waktu itu. Demo tapi ada provokator. Setahu saya yang berangkat demo itu rata-rata awalnya ikhlas. Adik-adik mahasiswa demo ke Jakarta itu kan ikhlas. Tapi ada penyusup. Mungkin 1% lah penyusup, penunggang. Rata-rata yang bikin onar itu ternyata mereka cuma berjaket mahasiswa, tapi mereka pas ditangkap bukan mahasiswa. Sama kayak di zaman Ali itu Pak, demo di Basra yang dipimpin oleh Aisyah, ada penyusup namanya Jalabah, dia memanah gubernur Basrah. Makanya kemarin waktu demo di sini Pak, saya yang deg-degan Pak gubernur hadir itu ya Pak, deg-degan saya Pak, karena kejadian di Basrah itu gubernur yang kena, dipanah pas di jantung meninggal dunia. Maka tak ayal lagi terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 15.000 dari kubu pendemo, 3.000 dari kubu pemerintah. 6 bulan kemudian terjadi demo lagi, yang memimpin demo Muawiyah, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Maksud saya begini, jangan salah teriak-teriak bela agama itu. Bela agama bentuknya nggak kayak begitu. Ada orang yang teriak pakai jubah agama, dia mengatakan jihad agama, tapi perbuatannya merusak. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Ketahuilah, mereka teriak membela agama, mereka teriak berbuat kebaikan, mereka berteriak untuk berjihad, padahal sebenarnya mereka sedang berbuat kerusakan, hanya saja mereka tidak segera menyadarinya. Ini faktanya. Satu hal lagi yang hendak saya ungkapkan, bahwasanya Nabi sudah mengingatkan, hati-hati di akhir zaman. Ketaatan beragama dijadikan kamuflase. Buktinya apa? Banyak orang soleh secara ubudiyah, tapi tidak soleh secara sosial. Ini namanya agama jadi kamuflase. Banyak orang taat dalam beragama, tapi menjadi sangar. Ada orang yang hijrah itu bagus loh Pak. Dari maksiat menjadi taat. Ada orang yang hijrah, tapi kok hijrahnya hijrah dadakan, kayak tahu bulat. Tiba-tiba begitu dia hijrah, yang lain bid'ah semua. Yang sunnah dia dewe. Emang kapan dia mondoknya? Dia baru hijrah, yang lain kafir semua. Yang iman dia sendiri. Ini akan beresiko sebetulnya. Nah Nabi mengingatkan begini. Yakhruju qaumun min ummati, akan segera keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Tapi kerja mereka berbuat kerusakan. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka.
Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Begini hadis Sahih Bukhari Muslim ini, Pak. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Dalam matan yang lain riwayat Imam Ahmad dikatakan, kalian, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi mereka itu fasih baca Quran, tahajudnya rajin, puasanya rajin, teriak jihad fisabilillah. Mereka bukan sedang berjihad, tapi mereka semua sedang berbuat kerusakan. Maka Nabi bersabda, fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka semua sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan sampai 3 kali. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum. Maka beruntunglah orang-orang yang berhasil memerangi mereka semua. Ini hadis tentang orang Khawarij. Orang Khawarij itu Pak soleh secara ubudiyah, salatnya hebat-hebat, hafal Quran 30 juz, tapi yang enggak sepaham dengan mereka dikafirkan semua. Puncaknya pada bulan suci Ramadan, mereka membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib karena dikafirkan oleh mereka. Hati-hati dalam beragama. Jangan sampai kita merasa paling benar sendiri, merasa paling bertakwa, ujung-ujungnya kita semua binasa. Saya bacakan satu hadis lagi. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Innal abda la ya'malu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Khawarij. Apa ciri mereka? 1, mereka mudah mengkafirkan yang enggak segolongan sama mereka. 2, mudah membid'ah-bid'ahkan yang enggak sepaham dengan mereka. 3, mereka melawan pemerintah yang sah. Waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan, membangkang pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Para teroris itu alih-alih mati syahid, mereka malah mati sangit atau mati jahiliyah. Baik, demikian segini saja dulu. Materinya agak serem, Pak. Saya lanjut lagi besok hari Selasa, masih jadwal saya. Sambungan dari materi ini mudah-mudahan bermanfaat. Tonton di YouTube ya, Pak. Kalau ada iklan jangan dilewatkan. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.